Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada video ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan DOX. DOX ini hanya hitungan jam lagi itu akan pendistribusian token sekaligus akan listing. Nah, untuk mengantisipasi pertanyaan teman-teman nanti bagaimana cara penarikannya, dan kemungkinan kalau besok kita bikin video di saat pelistingan itu takutnya telat, sehingga banyak sekali teman-teman yang bingung dan mempertanyakan terkait hal tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini saya akan bikin simulasi bagaimana sih cara kita melakukan penarikan DOX nantinya. Nah, saya teman-teman di sini untuk kita melakukan penarikan DOX, anggap aja nanti DOX kita itu sudah masuk di wallet Telegram kalau teman-teman yang menggunakan wallet Telegram, atau nanti kita anggap aja DOX kita itu sudah masuk di exchange sesuai dengan teman-teman yang dikonekkan di aplikasi DOX-nya. Anggaplah di sini ada DOX teman-teman ya. Untuk kita melakukan penarikan itu ada dua cara. Satu, kita bisa menggunakan pasar V2V, terus kemudian kita juga bisa melakukan tukar atau kita kirim ke exchange. Nanti DOX teman-teman itu nanti akan masuk di pasar P2P seperti ini. Tapi biasanya agak telat ya, kalau kita bicara dari pengalaman dari Notcoin dulu, itu biasanya 2 hari setelah listing itu baru tersedia di pasar V2V ya. Nah, karena pasar V2V ini menurutku cukup mahal dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Nah, jadi caranya kita bisa menggunakan exchange lokal. Jadi teman-teman nanti asetnya itu bisa dikirim ke Indodax, toko kripto dan sebagainya yang ada di exchange lokal. Nah, caranya nanti DOX ini teman-teman, pertama nanti di sini teman-teman akan mendapatkan DOX ya. Ini mau teman-teman di exchange Binance atau dimanapun. Nah, ini DOX ini teman-teman harus swap atau teman-teman tukar dulu misalkan ke dolar atau mungkin aset-aset lain yang tersedia di exchange tersebut, mungkin ke TON atau yang lain. Terus dari dolar ini teman-teman nanti teman-teman kirim itu ke exchange ya. Nih langkah-langkahnya dikirim ke exchange. Nah, di exchange ini teman-teman nanti convert dia ke IDR, ke rupiah. Nah, dari rupiah ini teman-teman kirim ke rekening kita. Nah, kalau kita lihat dari cara ini teman-teman, itu pertama kita tukar DOX ke dolar itu kita kena fee. Oke. Terus kemudian dolar ini teman-teman kirim ke exchange ini teman-teman kena fee juga. Terus kemudian dari dolar yang sudah teman-teman kirim itu nanti akan dikonvert atau akan ditukar menjadi DR, teman-teman kena fee. Nah, terus kemudian nanti ketika sudah menjadi DR, teman-teman nanti akan kirim ke rekening itu juga kena fee. Jadi kalau bisa dilihat teman-teman di sini kita akan kena fee 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali nanti teman-teman akan kena fee. Nah, bagaimana caranya teman-teman kita kirim ke exchange lokal tapi fee-nya nggak terlalu banyak. Nah, di sini ada aplikasi lokal yang sudah punya legalitas di Bapepti teman-teman ya. Dan ini namanya VTime. Jadi satu-satunya exchange lokal di Indonesia itu yang sudah tersedia DOX. Jadi simulasi nanti teman-teman. Nah, misalkan nanti teman-teman dapat DOX misalkan itu dari aplikasi misalkan Bybit atau exchange misalkan Binance, mau teman-teman dari OKI dan sebagainya. Itu nanti DOX itu bisa langsung dikirim ke BitTime teman-teman ya. Nah, jadi itu akan bisa menghemat fee kita teman-teman. Jadi simulasinya teman-teman nanti DOX ini itu dikirim ke BitTime. Nah, dari BitTime teman-teman langsung bisa tukar ke rupiah ya, rupiah, terus teman-teman langsung bisa tarik ke rekening. Jadi sangat-sangat simpel. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan aplikasi BitTime ini? Nah, teman-teman bisa registrasi melalui link yang ada di deskripsi, atau teman-teman juga bisa langsung install di Play Store. Nanti teman-teman bisa masukkan referral saya yaitu Doni Sasaki. Nah, setelah itu silakan teman-teman melakukan registrasi seperti biasa. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk verifikasi atau KYC seperti KTP dan sebagainya. Nah, ketika misalnya itu sudah selesai, nah teman-teman nanti tinggal masuk di aplikasi seperti ini. Terus teman-teman tinggal ketik di aset seperti ini. Terus klik di bagian spot. Nah, teman bisa langsung klik di pencarian, terus klik DOX seperti ini. Nah, maka nanti DOX itu akan keluar teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita klik deposit. Nah, maka nanti teman-teman ini adalah alamat DOX kita di BitTime. Nah, alamat ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk mengirim DOX teman-teman baik yang ada di wallet Telegram, atau Giver, Bybit, Binance dan sebagainya.
Nah, selain itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman aktif menggunakan Bittime ini, teman-teman bisa mengikuti program-program airdropnya. Misalkan di sini ada Dox. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat yang teman-teman harus ikuti. Nanti teman-teman akan mendapatkan reward dalam bentuk Dox ya. Enggak hanya Dox, misalkan di sini ada koin BitGet atau Brass dan yang lain-lain teman-teman. Bahkan Hamster Combat pun nanti ketika mau listing di sini juga sudah menyediakan beberapa event yang teman-teman ikuti ketika teman-teman ingin mendapatkan airdrop dari Bittime ini ya. Nah, selain itu juga misalkan teman-teman memiliki dana, teman-teman bisa melakukan staking di sini teman-teman ya. Karena di Bittime ini sudah support untuk staking. Misalkan teman-teman yang suka koleksi manta, terus Baby Doge, Shiba, terus kemudian ada beberapa koin-koin yang lain yang tersedia di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan staking. Nah, staking ini teman-teman tinggal beli asetnya aja, terus teman-teman masukkan di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan reward sesuai dengan yang dijanjikan di sini. Ada yang 12%, ada yang 10% dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang punya uang nganggur atau teman-teman yang suka koleksi koin, daripada hanya mengandalkan harga, lebih baik teman-teman masukkan di program staking ini. Karena kalau kita misalkan masukkan di staking, kita akan mendapatkan dua hasil. Satu, ketika koinnya naik, maka aset kita akan bertambah nilainya. Terus kemudian kita juga akan mendapatkan reward atau bunga dari aset yang kita staking. Nah, pertanyaannya, Bang, bagaimana cara mengirim dari wallet itu ke Bittime? Karena mungkin teman-teman masih pemula atau masih baru. Nah, di sini karena Dox itu belum tersedia, maka saya akan contohkan dengan aset lain, misalkan Ton ya. Nah, teman-teman tinggal klik aset, terus kemudian di sini kita ketik Ton ya. Nih di bagian deposit, terus kemudian kita pilih asetnya. Di sini kita klik Ton ya, kita tulis Ton, maka akan keluar teman-teman. Nah, kita pilih jaringan. Nah, kalau alamatnya sudah keluar seperti ini teman-teman, tinggal sekarang kita masuk ke wallet. Nah, ini teman-teman bisa gunakan juga di exchange lain ya. Caranya tetap sama aja teman-teman ya. Tinggal kita salin alamat, terus kemudian kita cari wallet kita. Misalkan di sini saya menggunakan Tonkeeper-nya di Tonspace. Terus kemudian kita klik kirim kayak gini teman-teman. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Oke, terus kemudian kita gunakan dompet eksternal ya. Kita klik begini, terus kemudian kita copy paste. Oke, kalau sudah tinggal kita klik lanjutkan. Nah, berapa yang kita kirim? Nah, ini anggap ini adalah Dox ya. Mau teman-teman kirim misalkan keseluruhan bisa, atau mungkin hanya sebagian bisa. Kita klik hanya di sini, misal saya mau kirim hanya satu, terus kemudian kita lanjutkan. Nah, maka di sini kita diminta untuk memasukkan komentar tag atau memo ya. Ini ya, kita harus masukkan teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita klik salin aja. Ini adalah memonya. Terus kita balik lagi ke sini, terus kemudian kita copy paste atau kita tempel. Udah, kita konfirmasi. Nah, namun sebelum itu teman-teman, di sini kita diberikan keterangan untuk terkait biaya transfernya. Untuk biaya transfernya itu hanya 200 perak ya untuk biaya transfernya. Terus kemudian sekarang kita klik konfirmasi, kayak gini. Udah sesimpel itu teman-teman, maka di sini sudah selesai. Tinggal kita nunggu aja nanti dia masuk di walletnya Bittime kita. Nah, kalau sudah masuk ya tinggal teman-teman tarik aja ya kan, atau tukar ke rupiah terus tarik. Nah, kalau sudah saldonya masuk teman-teman yang Ton ini ya, karena di sini yang kita kirim adalah Ton. Nah, anggaplah ini adalah Dox ya. Kalau sudah masuk seperti ini dan kita ingin melakukan penarikan, maka teman-teman harus tukar dulu dia ke rupiah. Sorry teman-teman, tadi ada kesalahan teknik sedikit ya, yang dimana saya tadi melakukan penjualan di pasar itu menggunakan USDT ya, jadi salah ya. Dan teman-teman bisa belajar dari kesalahan saya. Nah, untuk teman-teman yang misalkan saldonya sudah masuk ya, di sini kita lihat saldo Ton. Ini saldo Ton saya sebenarnya nggak segini ya. Cuman tadi karena ada kesalahan teknis, jadi dia saya jual, saya beli lagi ya. Karena untuk memberikan contoh ke teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya Ton atau Dox nantinya, silakan teman-teman klik di bagian pasar. Nah, di sini saya ada kesalahannya ya. Untuk pasar di sini ada banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa jual dia ke USDT, teman-teman bisa jual juga dia ke IDR. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan penarikan, silakan teman-teman klik IDR seperti ini, jangan klik USDT ya, karena nanti Dox teman-teman nanti akan berubah ke USDT. Jadi repot. Kalau teman-teman mau tarik ke rupiah, teman-teman harus tukar lagi. Jadi lumayan fee-nya. Jadi klik yang IDR seperti ini biar nggak salah. Terus kemudian teman-teman pilih Ton IDR. IDR ya. IDR ini maksudnya rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman klik jual. Oke, terus teman-teman di sini ada beberapa pilihan.
ada batas pesanan, ada pasar, ada pesan pemicu. Intinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau melakukan limit order, misalkan anggaplah harga 100%, kita klik gini. Nah, misalkan teman-teman mau jual, ini kan harganya sekarang di 88.900 ya. Nah, kita mau jual misalkan di harga 100.000. Nah, kita buat di sini di harga 100.000. Nah, maka ketika teman-teman klik jual begini, dia nggak otomatis langsung dieksekusi. Nanti kita tunggu dulu harganya ini naik ke harga 100.000, maka nanti pesanan teman-teman akan tereksekusi secara otomatis. Nah, tapi kalau teman-teman yang mau langsung menarikan, maka teman-teman bisa ubah orderannya, itu klik di pasar ya. Nah, klik pasar gini. Nah, di sini kita ada pilihan teman-teman mau klik 50% yang mau dijual atau langsung keseluruhannya itu 100%. Kalau sudah kayak gini, silakan teman-teman klik jual ton ya, atau kalau nanti docs ya tinggal teman-teman klik jual docs. Nah, otomatis yang akan dipakai adalah harga yang berlaku di detik itu teman-teman ya. Nah, ini kita sudah jual, betul sudah ya. Nah, sudah jual, udah habis. Nah, kalau kita sudah jual, teman-teman silakan klik di bagian aset. Nah, maka nanti docs-nya itu akan berubah menjadi seperti ini teman-teman, akan menjadi rupiah. Nah, ini dia sebenarnya ton saya itu seharusnya sekitar 80-an ribu sekian, hampir 90.000 harganya. Tapi karena ada kesalahan teknis jadi cuma sisa 75.000. Tapi gak apa-apa, biar teman-teman paham ya kan. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman silakan klik di bagian rupiahnya, terus teman-teman nanti bisa melakukan penarikan ya, klik penarikan. Nah, kalau teman-teman sudah klik penarikan, maka di sini nanti akan keluar bank ya, bank mana ya teman-teman mau pakai. Nah, kalau kebetulan punya saya itu sudah terdaftar ada 2 bank. Jadi kalau misalkan belum ada, teman-teman tinggal klik tambahkan akun baru. Terus setelah itu silakan teman-teman pilih mau pakai bank yang apa ya kan. Misalkan di sini bank yang mau teman-teman pakai misalkan bank BNI misalkan. Ya udah, terus masukkan nomor rekening dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman sudah biasa transaksi, maka otomatis akan tersedia seperti ini ya. Di sini saya misalkan mau narik ke bank BCA, tinggal klik. Terus kemudian yang mau saya tarik berapa ini? Misalkan saya mau tarik misalkan semuanya ya kan. Dari saldo saya yang 75.000 ini ketika dipotong biaya transfernya itu 2.500, maka akan masuk hanya 72.000 ya. Ini bahkan mungkin lebih murah dibanding kalau kita misalkan transfer ke bank lain, mungkin dari BRI ke BCA itu kan kena 4.000 hingga 6.000 ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kayak gini silakan teman-teman klik lanjutkan. Nah, kalau sudah begini teman-teman nanti akan diminta untuk masukkan PIN, terus kemudian masukkan kode OTP yang dikirim lewat email, terus kemudian masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS. Oke. Nah, kalau sudah diisi semua, silakan teman-teman klik konfirmasi ya. Nah, klik konfirmasi, terus kemudian udah, ini pengajuan penarikannya berhasil. Nah, nanti biasanya hitungan menit, nanti duit teman-teman itu akan masuk ke rekening tujuan kita. Oke, saya kira segitu teman-teman. Semoga nanti ketika docs sudah listing dan teman-teman tidak bingung karena adanya video simulasi ini. Oke, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.